Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Nofresta Prasetya, NIM 12020712495. Baik, di sini saya akan membahas tentang tiga materi, yaitu yang pertama sejarah dan garis besar isi Unclos, yang kedua garis pangkal, dan yang ketiga zona tambahan. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang Unclos United Nations Convention on the Law of the Sea. Adalah sebuah perjanjian internasional yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 1982. Perjanjian ini mengatur berbagai aspek yang terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan laut, termasuk hak dan kewajiban negara-negara yang berbatasan dengan laut. Unclos sendiri merupakan hasil dari perjuangan dan perundingan yang berlangsung selama bertahun-tahun dan melibatkan berbagai pihak seperti negara-negara pesisir, pengguna laut, dan ahli hukum internasional. Isi dari Unclos sendiri terdiri dari beberapa bab yang mencakup berbagai topik, diantaranya yang pertama yaitu batas wilayah laut. Unclos menetapkan batas wilayah laut suatu negara hingga 12 mil laut dari garis pantai, zona ekonomi eksklusif hingga 200 mil laut. Selain itu, terdapat juga konsep kontinen shelf, yaitu bagian bawah laut yang berada di bawah zona ekonomi eksklusif yang menjadi hak negara untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, kebebasan berlayar, untuk memberikan kebebasan bagi kapal-kapal asing untuk melintasi laut lepas dan melalui perairan teritorial suatu negara. Namun kebebasan ini juga dibatasi oleh hukum internasional dan regulasi negara yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu perlindungan lingkungan laut. Unclos juga mengatur mengenai kewajiban negara-negara untuk melindungi lingkungan laut, termasuk pencegahan polusi laut dan peraturan eksploitasi sumber daya alam laut yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu penyelesaian sengketa. Unclos menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa antara negara-negara yang berbatasan dengan laut. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan potensi konflik yang terdapat terjadi di wilayah laut. Unclos merupakan perjanjian yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayah laut, serta memastikan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan. Saat ini Unclos telah disertifikasi oleh sebagai besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang garis pangkal. Dalam hukum laut, garis pangkal merujuk pada garis khayal yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur batas perairan teritorial suatu negara. Garis pangkal ini merupakan garis pantai yang digunakan sebagai patokan untuk menentukan batas laut teritorial suatu negara, yaitu wilayah laut yang berada dalam kedaulatan negara tersebut. Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 atau Unclos, garis pangkal ditentukan berdasarkan garis pantai normal yang dapat terlihat pada sengketa skala besar pada suatu pasang normal. Garis pangkal dapat berupa garis kontinental, garis pantai benua, atau garis kepulauan, garis pantai kepulauan. Garis pangkal dapat diukur dari pantai terdekat atau dari pulau-pulau kecil yang terletak di sekitar pantai. Setelah ditetapkan, garis pangkal ini digunakan untuk menentukan batas-batas laut teritorial dan zona-zona laut yang lain yang berada di bawah yurisdiksi suatu negara. Misalnya, Unclos menetapkan bahwa batas laut teritorial suatu negara adalah 12 mil laut dari garis pangkal. Sementara zona ekonomi eksklusif negara dapat mencakup wilayah laut hingga 200 mil laut dari garis pangkal. Penentuan garis pangkal dapat menjadi sumber perselisihan antara negara-negara yang memiliki klaim teritorial yang tumpang tindih di wilayah laut tertentu. Oleh karena itu, Unclos juga menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa terkait dengan penentuan garis pangkal dan klaim wilayah laut lainnya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang zona tambahan. Dalam hukum laut, zona tambahan adalah area laut yang berada di luar batas zona ekonomi eksklusif suatu negara.
Zona tambahan ini mencakup wilayah laut yang berada di antara 200 mil laut dari garis pangkal dan batas laut teritorial 12 mil laut dari garis pangkal. Zona tambahan ini sebenarnya bukan wilayah yang sepenuhnya terpisah dari laut terbuka, namun merupakan bagian dari laut internasional yang masih berada dalam kedaulatan negara pesisir. Oleh karena itu, negara pesisir masih memiliki hak dan kewajiban tertentu di zona tambahan ini. UNCLOS menetapkan bahwa negara-negara pesisir dapat melakukan pengawasan dan pengaturan tertentu di zona tambahan ini, seperti pengaturan lalu lintas kapal, penegakan hukum terhadap kegiatan yang merugikan keamanan atau lingkungan laut, dan pengaturan kegiatan eksploitasi sumber daya alam di bawah dasar laut. Namun, UNCLOS juga menegaskan bahwa hak-hak negara pesisir di zona tambahan ini tidak boleh mengganggu kebebasan navigasi atau penerbangan di laut internasional. Zona tambahan merupakan area laut yang penting bagi negara-negara pesisir yang memiliki sumber daya laut yang melimpah seperti perikanan, minyak, dan gas. Oleh karena itu, penentuan batas zona tambahan dapat menjadi sumber perselisihan antara negara-negara yang berbatasan dengan laut. UNCLOS sendiri menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa terkait dengan klaim zona tambahan dan klaim wilayah laut lainnya. Baik, sekian dari penampilan atau penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.